An Ali radhiyallahu an qala kunna fi janazatin fi baqi al-Gharqad fa atana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mihsaratun fa nakkasa fa ja'ala yankusu bi mihsarati. Dari Ali radhiyallahu an, suatu saat kami pernah mengantar jenazah di Baqi al-Gharqad itu, jadi kuburan di Madinah. Ketika mengantar jenazah, lalu kemudian Nabi SAW datang kepada kami. Beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Beliau membawa tongkat kecil, lalu tongkat kecil itu beliau gariskan. Summa qala, kemudian Nabi SAW menyatakan, ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannah awin nar wa illa qad kutibat saqiyatan aw sa'idatan. Nabi SAW setelah menggaris gitu, bawa tongkat kecil lalu digaris, lalu kemudian beliau menyatakan, tidaklah seseorang di antara kalian kecuali Allah sudah tetapkan tempatnya, apakah dia berada nanti di surga atau di neraka, apakah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita yang pada kali ini kita akan bahas tentang kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik atau bahagia itu? Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih tentang 3 nikmat besar yang ada pada diri manusia. Yang pertama, nikmat itu berupa nikmat Islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat iman dan Islam ini. Ini adalah kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Syekh Mutawalli Sa'rawi itu menyatakan begini, likulli may yaqulu annahu qalilul had alam yakfika hadduka annaka walatta musliman. Untukmu yang sering mengatakan kurang beruntung dalam hidup ini, tidak cukupkah engkau merasa menjadi orang yang sangat beruntung karena dilahirkan sebagai seorang muslim? Itu yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi. Jadi yang setiap hari merasa mengeluh dalam hidup ini, tidak cukupkah, kata beliau, engkau menjadi orang yang sangat beruntung karena dilahirkan sebagai seorang muslim? Saya ingin sampaikan secara sederhana, ketika ada seorang yang datang kepada seorang syekh, dia mengeluh tentang hidupnya yang tidak beruntung. Dia rupanya sudah merasa terlalu banyak beban dalam hidupnya, sehingga kemudian perlu untuk ngadu dan sharing kepada seorang syekh. Dia tidak kuat dengan beban hidup yang dia alami, sedih terus dalam hidupnya. Ketika sampai pada syekh itu, kemudian Syekh lalu bertanya, apakah kesulitan-kesulitan hidup kamu itu kamu bawa waktu kamu lahir? Lalu sama orang itu dijawab, tidak Syekh. Lalu kemudian bertanya lagi Syekh ini kepada orang yang mengeluh tentang hidupnya, apakah menurut kamu nanti kesulitan-kesulitan hidup kamu itu akan dibawa pada saat kamu mati? Lalu dijawab oleh orang itu, tidak ya Syekh,
Lalu kemudian bertanyalah saya itu pada orang yang mengeluh dengan beban hidupnya itu, lalu kenapa kamu harus bersedih tentang hidup yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kamu cukup menjadi orang yang kemudian mencari ridha Allah? Saat engkau diberikan nikmat kamu bersyukur, dan saat engkau mendapatkan musibah atau ujian kamu bersabar. Itu yang disampaikan oleh saya itu pada orang yang mengeluh dalam hidup itu. Memang Bapak dan Ibu tidak sesederhana itu dalam hidup, memang tidak sesederhana itu. Itu merupakan sebuah motivasi buat kita untuk tetap bersyukur di tengah kesulitan-kesulitan yang mungkin Allah ujikan kepada kita. Jauh ada nikmat yang besar yang harus kita rasakan, bahwa kita mendapatkan nikmat berupa iman dan Islam ini luar biasa. Di antara saudara-saudara kita yang mungkin tidak terlahirkan dalam keadaan Islam atau jauh dari kehidupan Islam, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada dalam iman dan Islam ini. Disyukuri terus, dirawat dan dijaga. Ada yang menarik ketika Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddinnya, beliau ketika menjelaskan tentang qada atau ketetapan Allah itu, beliau sebutkan qada atau ketetapan Allah itu ya cuma berkisar di 4 itu dalam hidup itu. Pertama adalah qada atau ketetapan tentang taat kepada Allah, lalu qada tentang maksiat atau ketetapan tentang maksiat, lalu qada atau ketentuan tentang nikmat-nikmat Allah, lalu kemudian qada tentang musibah-musibah atau ujian-ujian Allah. Beliau sebutkan bahwa ketentuan Allah saat kita berada dalam posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan agar Allah memuliakan kita. Kuncinya di situ saja. Dan qada, ketetapan yang kedua, ketika berada dalam posisi maksiat, segeralah bertaubat kepada Allah, baca istighfar, lalu menyesali untuk tidak mengulangi kembali apa yang dilakukan itu. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, qada atau ketetapan pada saat Allah memberikan nikmat kepada kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan, ujian-ujian atau musibah, maka bersabarlah dengan itu. Itu kata beliau di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Nah, nikmat yang pertama kata Wahab bin Munabbi itu adalah nikmat iman dan Islam. Maka bersyukurlah kepada Allah dalam situasi dan keadaan apapun bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan Islam ini. Yang kedua, nikmat terbesar kedua setelah Islam, setelah kita berada dalam iman, itu adalah nikmat sehat. Pada saat sekarang ini sehat itu menjadi luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau bisa jangan sakit kalau sekarang. Kalau bisa jangan sakit kalau sekarang. Jadi betul kata Wahab bin Munabbi itu bahwa nikmat kedua setelah iman dan Islam itu adalah nikmat sehat. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa pagi dan sore waktu keadaan perang atau damai. Bahkan ketika Rasulullah berada di Madinah atau safar, salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah minta afiat, minta kesehatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu salah satu doa yang menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, pagi dan sore, dalam keadaan perang atau damai, dalam keadaan di Madinah atau pada saat safar. Itu diantara doa yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah minta afiat. Afiat itu adalah perlindungan Allah bagi hamba-hambanya dari penyakit yang berbahaya atau
bencana-bencana yang ada. Apa afiat di dunia itu? Sehat di dunia itu yang diminta adalah keselamatan dari berbagai fitnah, dari penyakit-penyakit yang besar atau hal-hal buruk yang mengenainya pada saat di dunia. Sedangkan afiat di akhirat itu adalah selamat dari siksa neraka, selamat dari hisab yang susah, dan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat di akhirat atau kesulitan di akhirat. Nah, luar biasanya masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW sendiri itu mempunyai perilaku yang luar biasa dalam kehidupannya untuk menjadi orang yang sehat. Bapak dan Ibu, mungkin sama-sama kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi orang yang sehat itu. Banyak referensi dan rujukan untuk itu. Nabi SAW juga bersabda, salul afwa wal afiyah, fa inna ahadum lam yu'ta ba'dal yakin khairam minal afiyah. Rasulullah menyatakan, minta sehat kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah dan mintalah sehat kepada Allah. Mintalah permohonan maaf, mintalah ampunan kepada Allah, dan mintalah sehat kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih baik lagi setelah kematian kecuali adalah afiat itu, kesehatan. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, diantaranya adalah terhindar dari penyakit-penyakit besar yang membahayakan. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa sayyi'il aqtam. Itu diantara doa-doa Nabi. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit kusta, penyakit gila, lepra, serta penyakit-penyakit yang membahayakan. Nah, Nabi memang tidak mengajarkan untuk memohon tidak sakit, karena bisa jadi sakit itu merupakan ujian untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang membahayakan, yang membuat jiwa dan mental itu menjadi runtuh atau menjadi hancur. Masyiral muslimin rahimakumullah, itu nikmat kedua. Jadi nikmat sehat itu merupakan nikmat yang utama setelah iman dan Islam itu, apalagi di masa sekarang ini. Maka semampang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita, jangan pernah kemudian sia-siakan waktu sedikit pun untuk tetap menggunakan nikmat sehat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nikmat cukup. Nah, nikmat cukup ini dalam keseharian. Kalau hari ini kita sudah bisa makan, ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah tercukupi, maka itu nikmat yang luar biasa yang bisa kita terima dan kita jalani. Yang terpenting adalah tidak sampai terlilit hutang. Jadi kalau nikmat kita diberikan oleh Allah cukup, itu sudah luar biasa. Cukup, yang penting cukup gitu. Yang penting cukup. Cukup untuk makan sehari-hari, cukup untuk bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita, cukup. Maka doa diantaranya yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma kfini bihalalika an haram waqnini bifadlika amman siwak. Itu yang dibaca terus. Jadi nikmat cukup, lalu kemudian tidak terlilit hutang. Kalau punya hutang tidak apa-apa, Rasulullah juga punya hutang, tetapi jangan sampai terlilit hutang. Artinya terlilit hutang itu sudah kemana-mana, sudah malu, kemana-mana sudah terasa terbebani luar biasa. Itulah 3 nikmat, katanya Wahab bin Munabbi, yang selalu harus kita syukuri kepada Allah. Nikmat kita berada dalam kondisi sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim. Nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita ini adalah nikmat terbesar. Tidak ada lagi yang terbesar dari itu. Maka ketika kemudian kita diberikan ujian-ujian Allah, kesedihan-kesedihan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, ingatlah ada nikmat yang jauh lebih besar dari yang kita sedang alami sekarang, adalah nikmat Islam itu yang harus kita bawa sampai mati itu. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat sehat yang harus kita minta kepada Allah, minta maaf, minta ampunan kepada Allah, dan minta afiat, kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan
kecukupan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang kehidupan yang baik atau kehidupan yang bahagia atau hayatan thayyibah itu. Ada satu riwayat an Ali radhiyallahu an qala kunna fi janazatin fi baqi al-gharqad fa atana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mihsaratun fanakkasa faja'ala yankusu bimihsaratihi. Dari Ali radhiyallahu an berkata, suatu saat kami pernah mengantar jenazah, kata Ali, suatu saat kami pernah mengantar jenazah di Baqi al-Gharqad itu, jadi kuburan di Madinah. Jadi kuburan di Madinah, di Baqi al-Gharqad, kami ketika mengantar jenazah, lalu kemudian Nabi SAW datang kepada kami. Beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Beliau membawa tongkat kecil, lalu tongkat kecil itu beliau gariskan. Jadi beliau menggariskan ke tanah dengan tongkatnya itu. Summa qala, kemudian Nabi SAW menyatakan, ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannah awin nar wa illa qad kutibat saqiyatan aw sa'idatan. Nabi SAW setelah menggaris gitu, bawa tongkat kecil lalu digaris, lalu kemudian beliau menyatakan, tidaklah seseorang di antara kalian, tidaklah satu jiwa di antara kalian, kecuali Allah sudah tetapkan tempatnya, apakah dia berada nanti di surga atau di neraka, apakah dia akan celaka atau bahagia. Faqala rajulun, lalu kemudian berkatalah seorang laki-laki di antara yang hadir pada saat itu yang mengelilingi Rasulullah, dan menurut riwayat laki-laki itu adalah Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Dia lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal, man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli saqawa fayasiru ila amali ahli saqawa. Suraqah ini kemudian mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang Allah sudah tulis, sudah tetapkan seorang hamba ini ada di neraka atau surga, celaka atau bahagia, kalau begitu ya Rasulullah, sudahlah kita pasrah saja kepada Allah. Tidak usah kita pakai amal-amal segala, tidak usah rajin-rajin beramal. Toh kita sudah semuanya dicatat oleh Allah, apakah masuk surga atau neraka, apakah kemudian bahagia atau celaka. Lalu kemudian Suraqah ini melanjutkan, karena kalau begitu, kalau sudah ditakdirkan begitu orang bahagia, maka dia akan melakukan hal-hal yang bahagia, dan apabila takdirnya sengsara, dia juga pasti akan mengalami kesengsaraan-kesengsaraan dalam hidup itu. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada seorang yang berkata begitu? Rasulullah SAW menyatakan, faqal i'malu fakullun muyassaru amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah wa amma man ahlus saqawa fayuyassiruna li amali ahli saqawa. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ketika dikomentari begitu oleh Suraqah itu, beramallah kamu, setiap orang akan dimudahkan dengan amal itu. Kalau dia termasuk orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk beramal penduduk yang bahagia. Dan apabila dia sengsara, maka akan dimudahkan
untuk beramal dengan amalan penduduk sengsara. Kemudian Rasulullah SAW membaca Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 itu, yang artinya, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, dia akan dapat surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau jalan yang sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat hadis ini kemudian disampaikan, para sahabat kemudian justru semakin semangat beramal. Hadis inilah yang kemudian membuat para sahabat semakin rajin beramal, bukan justru semakin tidak rajin. Bukan seperti pemikiran Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah itu pemikirannya adalah berasumsi bahwa manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, berhenti pada titik kita tidak punya ikut campur apapun, semua atas kehendak Allah, tergantung kepada Allah, sudah selesai urusan. Itu pemikiran Jabariyah. Nah, sama seperti itu, kalau sudah dicatat hamba itu masuk neraka, surga, bahagia atau sengsara, ya sudah cukup aja. Nah, itu pemikiran Jabariyah. Nah, tidak seperti itu. Atau juga tidak ekstrim seperti pemikiran Qadariyah yang beranggapan bahwa tidak ada campur tangan Allah dalam hidup ini, tetapi tergantung kepada usaha manusia. Tetapi kita berada dalam pemahaman tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan ilmunya Allah sudah tahu tentang kedudukan kita, posisi kita. Ya, Allah sudah tahu itu. Tetapi kemudian tidak menafikan amal yang dilakukan, sehingga Rasulullah SAW menyatakan i'malu fakullun muyassarun. Jadi beramallah, karena setiap amal yang dilakukan itu memudahkan jalan kita. Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk orang bahagia atau sengsara, apakah kita termasuk orang yang nanti akan masuk surga atau neraka. Justru Rasulullah menyatakan beramallah, karena itu akan memudahkan jalan kamu tentang kehidupan kamu. Sejak saat itu, kata para sahabat, sejak saat itu ketika mendengar hadis ini, kami semua semakin rajin dan semakin semangat untuk beramal. Sehingga kemudian orang-orang salaf dulu maupun juga ulama-ulama khalaf, ulama salaf maupun ulama khalaf itu banyak menulis tentang amal-amal itu, ya, tentang keutamaan amal. Di ulama khalaf yang saya baca itu diantaranya adalah kitabnya Syekh Muhammad An-Nu'aim. Ya, Syekh Muhammad An-Nu'aim itu menulis kitab Kaifa Tusabiqu ilal Khairat. Itu bagus ya, bagaimana engkau bersegera kepada kebaikan. Di kitab itu dijelaskan ada kurang lebih 22 amalan pemberat mizan, dan di situ juga disebutkan ada 20 amalan yang membuat ringan kebaikan atau karena itu amalan yang jelek. Bapak dan Ibu bisa merujuk ke kitab itu, Kaifa Tusabiqu ilal Khairat, bagaimana kemudian mizan kita, ya, timbangan nanti di mizan itu berat kebaikan kita. Karena mizan ini ternyata memang salah satu di antara kesulitan nanti di akhirat adalah persoalan pada saat mizan, pada saat ditimbangnya amal-amal kita. Oleh karena itu penting, jangankan kita, sebenarnya Rasulullah SAW itu disebutkan dalam kitab itu, saat hendak beliau berbaring pun untuk tidur, beliau berdoa, Bismillah wada'tu janbi Allahumma ufirli dunubi wahsya syaitani wa fukka rihani wa sakil mizani waj'alni fin nadil a'la. Jadi di antara kesulitan nanti di akhirat itu adalah pada saat penegakan mizan itu, pada saat penegakan timbangan. Kita sudah memahami itu, ayat yang sudah sering kita dengar, fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nanti di antara kesulitan yang di akhirat itu adalah penegakan mizan itu.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika mau tidur itu berdoa kepada Allah, wasakil mizani, ya Allah beratkan nanti timbangan kebaikanku. Itu Rasulullah. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, sudah pernah saya sampaikan itu, beliau di antara sujud beliau membaca doa, Allahumma hasibni hisabai yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu Rasulullah. Rasulullah seorang nabi dan rasul, maksum, tidak pernah berbuat salah dan dosa. Berdoa seperti itu. Kita bukan nabi dan rasul, dosa banyak yang kita lakukan, tapi kadang-kadang tidak pernah berdoa itu. Maka penting di antara amalan itu, ya, Syekh Muhammad An-Nuaim itu menyatakan, itu di antara sekian banyak amalan. Rasulullah itu punya kebiasaan mau tidur saja sampai berdoa, wasakil mizani. Di antara doanya, di samping berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku hari ini, ya Allah jauhkan setan. Lalu kemudian di antaranya adalah, ya Allah beratkan timbangan kebaikanku nanti. Rasulullah begitu. Tidak tahu kita kalau mau tidur mikir apa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu pada saat di antara sujud-sujud beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan di antara juga kesulitan nanti di akhirat itu, di samping mizan itu adalah hisab. Rasulullah pun di dalam doa-doa beliau saat sujud adalah berdoa itu. Padahal beliau seorang nabi dan rasul, maksum. Kita bukan nabi dan rasul, banyak buat dosa. Apakah kita sering dan sudah ingat untuk minta pada saat nanti di mizan dan hisab itu dimudahkan oleh Allah? Ada juga kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal. Itu luar biasa. Beliau kemudian dengan keterbatasan waktu kita hidup di dunia ini, lalu kemudian memilah-milah amal supaya kita memanfaatkan waktu itu dengan baik. Mana amal yang kira-kira utama? Saya ingin sampaikan sedikit pada hadirin sekalian, paling tidak amalan-amalan keseharian kita yang cukup bisa kita lakukan. Di antara sekian banyak amal itu, ada 3 amal yang pahalanya itu tidak terbatas. Amalan ini karena menjadi tanggungan Allah, dalam bahasa Quran maupun hadis itu adalah tanggungannya Allah. Jadi paling tidak 3 amalan ini boleh kita lakukan walaupun kadang-kadang berat. Yang pertama itu adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang mau memaafkan lalu berbuat baik, maka pahalanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan orang lain itu amalan yang pahalanya tidak terbatas. Tetapi kadang-kadang kita meremehkan itu. Alah, biar tidak kebiasaan, loh bisa maafkan. Lalu kemudian kita mengandalkan ibadah yang lain. Ternyata ada 3 amalan yang amalan itu kalau dilakukan itu unlimited pahalanya, tidak terbatas karena sudah menjadi tanggungan Allah. Itu berarti besarnya pahala. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Ada seseorang yang menemui Ali bin Husain radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa dia diceritain oleh temannya, si fulan itu nyeritain kamu, lalu ceritanya itu menghina kamu, menyakiti kamu pokoknya. Lalu kemudian beliau berkata, Ali bin Husain ini ketika dengar omongan temannya yang mengatakan, ini si fulan ini cerita kamu, pokoknya menghina kamu lah, merendahkan kamu, nyakitin kamu. Lalu kemudian Ali bin Husain ini ngajak kepada temannya yang cerita tadi, ayo kita datangi dia. Lantas kemudian katanya, kami datang berdua kepada orang yang katanya membicarakan dia.
Orang yang melapor ini menyangka bahwa nanti Ali bin Husain ini akan marah kepada orang yang sudah menghina dan merendahkan dia. Saat kemudian ketemu dengan orang yang dikatakan oleh temannya itu dia merendahkan, menyakiti dia, lalu kemudian dia mengatakan, ya hada in kana ma qulta fi haqqan faghfarallahu li wa in kana ma qulta fi batila faghfarallahu laka. Jadi Ali bin Husain itu cuma menyatakan begini sama orang itu, ya, urusan ini jika apa yang kamu katakan benar, semoga Allah mengampuni dosaku. Tapi bila yang kamu katakan itu salah atau tidak benar, semoga Allah mengampuni kamu. Ini juga bisa bapak-bapak dan ibu-ibu kalau merasa tidak kuat. Ada yang cerita kamu itu dirasani dan rasanya itu merendahkan kamu, menyakiti kamu. Wah sudah, pokoknya kamu luar biasa, kamu dihinakan. Nah bapak ibu kalau kemudian kira-kira agak mangkel juga itu, agak mangkel pada titik ingin mendapatkan pahala yang tak terbatas itu, maka cara memaafkan dia kalau sudah tidak kuat, datangi dia lalu kemudian mengatakan, ya aku mendengar itu, kalau kamu benar apa yang disampaikan oleh kamu itu, mudah-mudahan Allah mengampuni aku. Tapi kalau apa yang kamu sampaikan itu tidak benar, maka semoga Allah mengampuni kamu. Sudah tenang dah, selesai. Ya tidak marah-marah gitu, mungkin seperti itu. Nah, amalan yang kedua yang luar biasa itu adalah amalan bersabar. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa hisab atau tanpa batas. Dan memang di dalam Al-Qur'an ayat-ayat pujian Allah kepada orang-orang yang sabar itu sangat bervariasi, sungguh sangat bervariasi. Sebutkan misalnya wabassiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada lagi wallahu yuhibbus sabirin, Allah sangat senang cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Di samping tadi itu kita memahami sabar dalam taat, sabar dalam hal menjauhi hal yang dilarang atau yang diharamkan, dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian atau musibah-musibah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, saat masuk surga pun nanti, saat masuk surga pun, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera kepada kamu atas kalian karena kalian telah melakukan kesabaran yang kalian lakukan selama di dunia. Bahkan doa-doa yang digambarkan juga di dalam Al-Quran itu adalah meminta kepada Allah diberikan kesabaran, diberikan kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra. Bahkan kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jadi minta terus kesabaran kepada Allah, semakin dikuatkan dengan kesabaran, karena tahu betul bahwa kesabaran itu pahalanya menjadi luar biasa, unlimited, itu menjadi tanggungan Allah. Dan yang ketiga adalah pahala orang yang berpuasa. Kita sudah memahami itu dan sudah mengerti tentang itu. Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana azibi. Itu sudah kita kenal bahwa semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untuk Allah dan akulah yang membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan ini nanti ada pintu surga yang memang khusus kepada ahlul fadail ini, ya. Nanti dalam satu riwayat disebutkan nanti Allah akan memanggil siapa orang-orang yang pahalanya mereka menjadi tanggungan Allah, siapa orang-orang yang pahala mereka ditanggung oleh Allah. Lalu datanglah, berdirilah orang-orang yang pekerjaannya suka memaafkan orang lain, kuat dalam kesabarannya. Berdirilah orang-orang itu untuk memasuki pintu khusus untuk ahlul fadail itu.
Di antara sekian pintu-pintu surga itu adalah akan diberikan kepada orang-orang yang punya kelebihan keutamaan ini. Orangnya suka maafkan orang lain, dan dia dalam kehidupan kuat kesabarannya dengan ujian-ujian dan musibah yang diberikan Allah kepada kita. Itu dipanggil itu orang. Berdirilah orang-orang yang seperti ini dan masuk surga melalui pintu yang ahlul fadail ini. Dan ini juga merupakan amal yang utama yang kemudian didapati atau dirasakan oleh orang-orang yang menjalani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tentu kemudian kalau kita melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang melakukan semangat amal ini nanti tidak hanya terbatas dia akan mendapatkan dirinya dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan surga di akhirat, tetapi juga orang-orang yang semangat beramalnya tinggi ini nanti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Saya ingin sampaikan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Karena inilah yang menjadi kunci bahwa orang yang mempunyai amal-amal itu, yang semangat beramalnya tinggi dan didasarkan kepada keimanan kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan dari Allah, kehidupan yang baik, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka dia akan diberikan hayatan thayyibah, dia akan diberikan kehidupan yang baik, dan nanti akan dibalas dengan pahala yang lebih besar dari apa yang sudah dikerjakannya. Jadi Quran surat An-Nahl ayat 97 ini, bahwa orang yang melakukan amal soleh, dia itu laki-laki atau perempuan, dan dilandasi dengan keimanan yang luar biasa, maka dia nanti akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan surga. Sedikit saya sampaikan, lalu apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu? Saya tertarik dengan apa yang digambarkan oleh Pak Quraisyab dalam tafsir Al-Misbahnya itu. Beliau menyatakan bahwa hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang nyaman dan sejahtera, kehidupan yang tidak disentuh oleh rasa sedih dan takut, kehidupan yang memang berbeda dari orang pada umumnya. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak luput dari ujian yang diberikan Allah, atau bukan berarti bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang mewah, bukan, kata beliau. Tetapi kehidupan yang selalu diberikan rasa lapang di dalam keluarga itu, penuh dengan keridhaan, penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kesabaran, bahkan kehidupan yang menyadari bahwa pilihan Allah tentang model hidupnya itu adalah yang terbaik buat dia. Dia selalu bersyukur dan selalu bersabar karena tahu bahwa nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah meyakini itu dan tahu betul bahwa ada dalam satu riwayat disebutkan bahwa nanti akan ada manusia yang menghadap Allah, yang selama dia di dunia merasakan bahagia terus, senang terus, tetapi di catatan Allah orang ini ternyata masuk neraka. Maka kemudian ketika dicoba, diuji coba, masuk saja ke neraka sebentar, lalu ditanya, pernahkah kamu merasakan bahagia? Orang itu lalu menjawab, tidak pernah bahagia, karena memang urusan dunia itu kecil. Sebaliknya, ketika ada orang yang ketika di dalam hidup dunianya dia mengalami banyak ujian banyak, lalu dia bersabar, tetapi di catatan Allah kemudian dia memang akan masuk surga. Saat kemudian di akhirat dimasukkan ke surga sebentar, sekejap saja, lalu kemudian ditanya, pernahkah kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup? Orang itu menyatakan, saya tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Artinya hidup di dunia itu cuma sebentar. Ukurannya bukan itu. Orang yang diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan amal soleh dan dilandasi oleh keimanan,
maka dia paling tidak katanya Ar-Raghib Al-Asfahani itu dalam Al-Mufradat fi Gharibil Qur'annya itu, lalu kemudian juga Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya menyatakan orang yang berada dalam posisi hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu, dia punya 5 unsur dalam hidupnya. Orang dinyatakan dia berada dalam kehidupan yang baik kalau memenuhi 5 unsur itu. Yang pertama adalah orang ini dilimpahi oleh Allah rezeki yang halal, lalu dia qanaah. Jadi rezekinya selama hidup itu adalah rezeki yang halal saja. Ini orang yang hidupnya baik. Orang yang hidupnya baik, cirinya yang pertama adalah rezekinya yang dia terima selama hidup itu rezeki yang halal, tidak ada yang subhat dan haram. Karena itu tahu betul itu punya pengaruh besar dalam kehidupan dunia maupun apalagi di akhirat. Kalau yang subhat dan haram itu, kita bisa tahu itu paling tidak memahami orang yang kemudian harta yang dimakan itu adalah harta yang subhat apalagi yang haram. Di dunia dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Ujian-ujian diberikan pada dia luar biasa, akan kekurangan harta, bahkan dirinya tidak akan taat, malas untuk beribadah kepada Allah, apalagi nanti di akhirat. Nah, orang yang memiliki kehidupan yang baik itu, hayatan thayyibah itu adalah Allah limpahkan kepada dia rezekinya selama di dunia itu adalah dari rezeki yang halal. Dari rezeki yang halal, itu berarti hidupnya baik. Yang kedua, orang ini selalu dimuliakan dengan ilmu oleh Allah. Kita memahami itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian dalam hadis disebutkan man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi penting orang yang kemudian tandanya bahwa dia dalam keadaan kehidupan yang baik, dia dapat hidup yang baik adalah dia dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Tetapi ingat, tidak setiap orang yang berilmu atau orang pintar itu lalu kemudian wah kalau begitu dia hidupnya baik. Tidak juga. Ada banyak hadis yang mengingatkan itu, bahwa diantaranya adalah manis dada ilman walam yasdat huda lam nasdat minallahi illa bu'dan. Ada orang-orang yang punya ilmu tapi kemudian dia justru tambah jauh dari Allah, tambah menyimpang, tambah kemudian maksiat, maka tidak ada gunanya dapat ilmu. Diingatkan juga orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk berdebat, hanya untuk kepentingan dunia, maka lebih baik neraka buat dirinya. Hati-hati juga. Jadi memang tanda kehidupan yang baik itu adalah di samping dia rezekinya halal selama hidup di dunia ini, dia juga dimuliakan oleh Allah karena dia punya ilmu pengetahuan, dia berilmu. Tetapi takaran tentang ilmu itu juga harus hati-hati, karena tidak setiap orang yang berilmu lalu kemudian katakan baik atau kehidupannya baik. Kalau kemudian dengan ilmunya dia justru tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk orang yang merugi, bukan orang yang berkehidupan yang baik. Yang ketiga, unsurnya atau cirinya orang itu dalam keadaan hidup yang baik adalah keseharian dia selalu berada dalam akhlak yang baik. Nah, ini penting. Awwalu ma yudha'u fil mizani husnul khuluq was-saha. Nanti yang akan paling memberatkan timbangan mizan itu diantaranya selain zikir pada Allah adalah akhlak yang baik. Nah, orang yang punya kehidupan yang baik itu, hayatan thayyibah itu adalah orang yang kesehariannya dia selalu berakhlak yang baik. Dia punya adab. Dia berbicara punya adab. Dia berjalan punya adab. Dia berpakaian punya adab. Dia berkomunikasi dengan siapapun punya adab. Bertetangga dia punya adab. Mau makan punya adab. Semua yang dilakukan dia punya akhlak yang baik. Itu orang yang hayatan thayyibah. Itu orang yang hidupnya baik. Orang yang hidupnya baik itu tahu tentang akhlak, tahu tentang adab-adab. Keempat, orang yang kemudian kehidupannya baik itu adalah orang yang selalu diberi hidayah dan taufik. Orang ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah, lalu kemudian ditolong oleh Allah, diberikan taufik, ditolong oleh Allah sampai kepada apa yang menjadi kebenaran itu, apa yang menjadi petunjuk itu. Itulah ciri orang yang hidupnya baik. Dan yang terakhir itu adalah orang yang hidupnya baik itu adalah orang yang dia tidak terbatas amal yang dia lakukan itu sampai di dunia saja.
Ketika Ibnu Qudamah ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, siapa orang yang berbahagia itu?" Orang yang berbahagia itu adalah orang yang ketika dia nafasnya sudah berhenti, sudah mati, tapi kebaikan-kebaikannya tidak berhenti. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika dia sudah mati, tetapi kebaikan-kebaikannya tidak berhenti. Itulah orang yang baik, itulah orang yang bahagia. Artinya orang yang akan diberikan hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik di dunia ini, unsur yang terakhir atau ciri yang terakhir adalah orang ini punya pikiran apa yang dia lakukan ketika dia nanti mati, banyak kenangan-kenangan, banyak asar, banyak jejak yang ditinggalkan yang berupa kebaikan-kebaikan, sehingga ketika pun dia dalam keadaan sudah mati terus mengalir kepada dirinya. Itulah orang yang dipenuhi hidupnya dengan hayatan thayyibah. Itulah 5 unsur orang-orang yang punya kehidupan bahagia, yaitu rezekinya halal, dimuliakan dengan ilmu, kesehariannya dia punya akhlak dan adab yang baik, lalu kemudian hidupnya selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, dan selalu amalnya tidak hanya untuk amal dirinya, tapi nanti ketika dia sudah mati amalnya tetap bisa dirasakan dan mengalir pahalanya kepada orang ini. Itulah hayatan thayyibah. Kesimpulan dari kajian kali ini adalah bahwa kita semua tidak ada yang tahu surga atau neraka, celaka atau bahagia. Tetapi petunjuk Rasulullah SAW, karena kita tidak tahu di posisi mana kita, maka beramallah, kata Rasulullah. Beramallah. Di dalam Quran maupun hadis sudah disebutkan sari'u, sabiqu, badiru. Terus memotivasi kita untuk terus melakukan amal, karena dengan amal itulah akan dimudahkan jalan kita. Kalau kita akan menjadi orang yang bahagia dan masuk surga, akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang menuju kebahagiaan itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam keadaan kesengsaraan, maka kita juga akan disulitkan untuk melakukan amal-amal yang baik itu, dan akan disulitkan untuk melakukan hal yang baik. Oleh karena kita tidak tahu, maka semangatlah untuk beramal. Dan ternyata menurut Quran surat An-Nahl 97, bahwa orang-orang yang melakukan amal yang semangat ini lalu dilandasi, orang-orang inilah yang nanti akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah di dunia ini. Yang hayatan thayyibah di dunia ini sudah saya sebutkan tadi dengan 5 unsur itu, dan nanti akan mendapatkan balasan surga pada saat kita berada di akhirat. Teruslah beramal, teruslah menjaga ketaatan kita kepada Allah, gunakan nikmat iman Islam, gunakan nikmat sehat, dan gunakan juga nikmat cukup yang diberikan Allah untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi penguat motivasi kita untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.